Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini ketemu lagi sama kakak Le, sama kak Oli, sama gitaris kita kakak Nia, dan kameramen kita Bang Kriston. Waduh, sudah seminggu akhirnya kita ketemu lagi. Nah, kalau mau ingetin dan gak bosan-bosannya, kakak-kakak lulus kalau gitu mau ingetin, kalau keluar rumah kita harus selalu pakai masker, jangan lupa. Lalu kita harus apa kali? Harus rajin cuci tangan adik-adik. Cuci tangan, betul. Terus apa lagi Nia? Terus kita harus makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan yang terakhir, kalau mau keluar rumah harus jaga jarak. Nah, sebelum kita mulai kebaktian, adik-adik harus ambil Alkitab, buku tulis, siapkan hati dan pikiran karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Acara kebaktian sekolah minggu KBP Karyono pada hari ini tanggal 1 November 2020 dengan tema Berbahagialah. Dan bahan Alkitab buat kita minggu ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 adik-adik. Ya, dan ayat istimewa kita untuk minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 2. Kita baca bersama-sama Kak. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Waduh, kayaknya Tuhan tuh udah dari awal udah bilang suruh kita berbahagia, jadi boleh berdiri. Ayo kita berdiri, kita mau happy bareng. Kita nyanyikan lagu happy ya. Happy ya. Kita nyanyikan bersama-sama dengan riang gembira. Happy ya ya ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi tangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam dari awal. Happy ya ya ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi tangan, malam jadi impian, cintaku semakin Allahku besar. Kita nyanyikan bersama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa.
Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Taurat. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria, Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringat Tuhan. Hati yang gembira. kita nyanyikan sekali lagi. Hati yang gembira adalah Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringat Tuhan. Hati yang gembira Tuhan senang. Doa pengampunan dosa. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat bulanan selama bulan November 2020 diambil dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai mengalir. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Ku berbahagia yakin tahu Yesus amari kemuliaan-Mu. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja
Kita bernyanyi dari Kidung Ceria, Dengar Dia Panggil. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo yang tadi belum sempat ngambil Alkitab dan buku tulisnya, disiapkan ya. Nah, kita mau nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yang semangat ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama sekarang tunjuk ya kan? Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranya, oh kiranya, Tuhan Yesus, cinta pada saya. Oh kiranya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang menjadi renungan di dalam ibadah gabungan kita pada hari ini, tepat tanggal 1 November Hari Pahlawan, terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat yang pertama sampai 8. Inang baca untuk kita Mazmur 119 ayat pertama sampai ke-8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan dapat malu. Apabila aku mengamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bahwa Mazmur 119 adalah Mazmur kitab yang terpanjang ayatnya, sampai 176 ayat. Dan firman Tuhan kita pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana begitu cintanya kitab pemazmur tentang hukum Tuhan. Karena dia memahami bahwa hukum Tuhan, firman Tuhan adalah jalan untuk memperoleh hidup bahagia dengan hati yang sehat. Bagaimana caranya pemazmur melakukan hukum Tuhan? Dengan mengasihi Tuhan penuh dan dengan segenap hatinya. Jika hati bersih, maka hidup akan bahagia. Dan hati yang bersih dapat kita peroleh dengan melakukan kehendak Tuhan. Karena itu kita ingat tadi, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Jadi karena bagaimana kita sebagai anak sekolah minggu, tentu siapa ingin bahagia? Aku bahagia, bahagia
karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Karena Tuhan Yesus telah angkat dosaku. Mengapa? Karena Dia telah begitu baik dengan memberikan dirinya mati di kayu salib hanya menebus dosa kita. Pasti kita semua bahagia, bukan? Inang juga bahagia. Kalian semua pasti bahagia? Pasti bahagia. Lalu, akankah hanya sebatas itu saja? Kita bahagia dosa kita telah diampuni, cukup itu saja? No. Tetapi kita harus melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa kita bahagia telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ya, kita sudah berapa bulan ini ibadah di rumah. Semua bosan, bukan? Bosan. Tetapi dengan menunjukkan kebahagiaan kita, mari kita tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu sekalipun secara online. Maka Tuhan pun akan bahagia dan kita pun akan bahagia ketika kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Apalagi melakukannya. Bagaimana cara melakukannya? Belakangan karena pandemi COVID, belajar yang secara daring, penjelasan dari guru yang kurang jelas, membuat kita darah tinggi dan kesal serta marah. Akhirnya kita bangun pagi isi absen, lalu tidur lagi. Penyebabnya karena 1, ngantuk, 2, malas. Akibatnya apa? Nilai kita pun menjadi rendah dan kita marah-marah. Kita saling menyalahkan. Kita menyalahkan orang tua. Alasannya kuota lah, alasannya tidak dibangunin lah, alasannya guru lah. Tetapi kita lupa diri kita juga salah. Lantas bagaimana? Salah satu perbuatan yang diinginkan oleh Tuhan menyatakan kebahagiaan melakukan firman Tuhan adalah saling memaafkan di antara satu dengan yang lain. Siapa yang ingin dan mau memaafkan? Abang dan kakak yang berantem, abang dan adiknya yang berantem, maukah saling memaafkan? Hukum Tuhan mengatakan saling memaafkanlah. Maka hidup kita pun akan bahagia. Jangan marah-marah sama orang tua. Taunya orang tua nyuruh-nyuruh saja. Saling memaafkan. Tuhan menginginkan bagaimana kita saling memaafkan. Maka kita juga sudah melakukan perintah-perintah Tuhan. Apa akibatnya? Akibatnya kita akan hidup bahagia. Kita akan bersukacita. Siapa yang mau berbahagia dan bersukacita? Tuhan hanya mengatakan, lakukanlah perintah-perintahnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan apabila kita melakukan perintah di tengah-tengah pandemi COVID-19, maka kita pun akan melakukan protokol kesehatan dan pola hidup sehat. Bahagia bukan? Bahagia. Makanya jarang dari antara kita yang sekarang ini berat badannya turun, semuanya makin naik. Karena apa? Bahagia. Karena itu, lakukanlah perintah Tuhan, pasti kita akan bahagia. Selamat berbahagia. Amin. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajarkan kami untuk bagaimana kami memiliki hati yang bahagia sehingga kami bisa memancarkannya kepada orang banyak. Hanya dengan melakukan perintah-Mu, mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, maka kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa melakukannya di dalam praktek kehidupan kami. Saling memaafkan di antara satu dengan yang lain. Kami rajin mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Sehingga ketika ada pergumulan di dalam hidup kami tidak lagi marah-marah. Tetapi kami bisa menghadapinya dengan sukacita.
Ampuni kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, yang kami juga sering kali melakukan dosa di dalam sekolah kami, apalagi belajar online. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Nah adik-adik, persembahannya ditaruh di tangan kanan. Nah nanti saat kita bernyanyi mengumpulkan persembahannya bisa dititipkan ke bapaknya atau ke mamanya. Dan untuk Amang, Nina yang merupakan jemaat dari KBPM Haryono bisa menyerahkan persembahannya langsung ke pihak gereja, atau bagi Amang Nina yang bukan dari jemaat KBPM Haryono yang sekiranya tergerak hatinya untuk ikut persembahan, bisa melalui transfer kepada rekening yang ada di layar. Dan gak cuma itu kakak Le dan kakak Oi. Nah sekarang zamannya anak-anak muda sekarang, mereka lebih suka pakai aplikasi kan. Jadi buat anak-anak muda, abang, kakak, tante, om, semua segala macamnya, bisa menyalurkan persembahannya melalui aplikasi GoPay, OVO, juga Dana. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi Kecaplah dan Lihat. Semua bangkit berdiri. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke. Ya kakak, ternyata udah selesai ibadahnya. Gak terasa ya Kak Dia. Tapi jangan khawatir karena kita akan ketemu lagi di minggu depan. Nah jadi jangan sampai absen ya di ibadahnya, meskipun hanya melalui YouTube, tapi harus standby ya Kak minggu pagi. Dan tetap semangat ya Kak bangun paginya. Bener Kak Le. Oke adik-adik, sampai
sampai ketemu di